antara belum yakin, menyalahkan diri sendiri kenapa harus menuntut orang lain, dan melihat kesetiaannya Bilar dan juga tuntutan fans dan bulian-buliannya juga, bulian haters, itulah yang membuat tangisannya Dede Lesti kali ini. 3, 2, 1, take and cue. Halo Sobat Jurnal, kembali lagi saya Al Setia menemani Anda dalam my YouTube channel Al The Jurnal, channel masa depan for you all. Thank you Sobat Jurnal sudah mengklik video ini. Itu artinya sama-sama kita akan melihat nih ya reaksi Lesti saat diinterogasi sama Gilang Dirga di podcastnya Gilang Dirga bernama Ruang Interogasi. Ada sesuatu hal yang diungkapkan Lesti di sini yang berbeda. Tapi Lesti di sini oke lah mengungkapkan perasaannya selama ini saat tenar ya. Saat tenar ya semua tahu lah, lagi di atas daun tuh cobaan banyak banget bertubi-tubi dan pasti akan berpengaruh pada mental atau psikis setiap artis yang lagi tenar itu gitu. Dan kita lihat seperti apa sih sebenarnya ya, karena di sini judulnya agak menggelitik juga nih ya. Lesti menangis karena tidak bahagia, tanda tanya. Tidak bahagia, yakin gak bahagia dengan keadaan yang seperti sekarang? Kita lihat ya. Nah, ini karena ini videonya 28 menit itu panjang banget untuk kita bahas satu-satu. Jadi kita per segmen aja ya, per segmen dan per pertanyaan. Tapi sebelum kita play, saya mau bilang dulu kalau saya berkomentar di sini ini adalah pendapat saya dan saya kapasitasnya mungkin bisa dibilang sebagai pengamat Lesti lah istilahnya ya. Pengamat Lesti. Dan kita lihat ekspresinya Lesti seperti apa di video kali ini dan kita telaah ekspresinya Lesti dan apa yang sebenarnya terjadi. Mengartikan ekspresi Lesti ini berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan ilmu yang saya dapat selama ini ya di bangku perkuliahan. Saya S1 ilmu komunikasi dan S2 juga ilmu komunikasi. Walaupun memang ilmu komunikasi yang saya geluti itu di S2 lebih ke manajemen medianya. Tapi di ilmu komunikasi itu kita diajarkan semuanya tentang bagaimana mengetahui komunikasi verbal setiap komunikan yang kita ajak berbicara. Kita langsung saja play seperti apa interogasi Lesti menangis diinterogasi sama Gilang Dirga. Let's check it out and let's play. Kita agak cepat aja ya. Nah di awal gimana nih? Mantan. itu mah kan udah nggak ada. Padahal gue tuh mintanya baik-baik karena gue tahu kondisi hati lo bagaimana. Tapi kenapa lo lebih memilih Atta Halilintar? Karena exposure lo akan lebih bagus di sana atau Enggak gimana? juga sih, nggak Kenapa? mikir gitu deh. Karena pas toh sama Kak Atta juga nggak bahas itu juga. Si Bilar cerita kan? Cerita sebelum kemarin bikin. Oke, di menit awal kita diperlihatkan dengan pertanyaan kenapa Dede Lesti lebih memilih Atta Halilintar untuk podcast dibanding dirinya gitu. Padahal yang kita tahu Gilang Dirga ini sangat dekat dengan Lesti. Hampir dibilang setiap hari ketemu Lesti lah intinya. Jadi sudah kayak menganggap saudara gitu sebagai kakak. Tapi kenapa Dede Lesti kok kita sudah dekat tapi kok malah lebih memilih Atta Halilintar untuk collab bareng. Di sini Lesti juga udah klarifikasi ya, dan Lesti bilang di sini dia banyak banget yang minta untuk collab bersama di YouTube channelnya para YouTuber ternama. Lesti diminta, termasuk siapa kemarin? Boy William, terus ada pokoknya banyak banget lah. Ada Vidi Aldiano kemarin, pokoknya banyak banget YouTuber yang mengajak collab bareng Lesti. Kita lihat. Kenapa? Kenapa Dede tidak bisa menetapkan keputusan Dede sendiri? Sebelum dijawab. Tapi dari hati Dede sendiri gimana pada waktu itu? Pada waktu itu memang kalau untuk ngebahas masa lalunya, karena Dede pikir ya udah nanti dulu gitu, nanti aja lah gitu, jangan ngebahas ikinya. Gue bilang sama Bilar begini, kenapa Lesti lebih memilih yang notabene bisa dibilang adalah orang lain, kenapa tidak keluarga sendiri? Pada waktu itu gue terlalu GR, berarti gue merasa keluarga lu, ternyata lu tidak beranggapan hal yang sama. Jadi kalau lu bilang gue sebel sama lu, enggak, gue benci. Gue sudah sampai di tahap itu.
Karena gue merasa seperti keluarga yang ditinggalkan. Oh. Di sini ekspresinya Dede Lesti kita lihat senyumnya, dia kayak masih menerka nih. Dia menatap matanya Gilang. Dia masih menerka, ini Gilang serius banget ngomongnya gitu. Tadinya kan dia bilang ini paling bercanda doang gitu. Tapi kita lihat nih ekspresinya pas di sini, dia kayaknya merasa bersalah gitu. Pokoknya intinya dia ini merasa bersalah banget nih. Kenapa nggak milih dengan lo datang ke sini gue sih terima kasih banyak deh. Cuman menurut gue ini salah satu hal yang harus gue klarifikasi dan gue dengar langsung dari lo. Karena kita jarang banget ngobrol seperti ini lagi setelah lo bertemu dengan Bilar. Oh. Jadi emang iya kan? Iya. Iya. Jadi jawabannya adalah kenapa lo memilih Atta? Mungkin karena kondisi kali ya. Karena memang kondisinya tuh Dede, itu tadi Dede tuh orangnya hayu aja. Sama A pribadi jujur Dede memang nggak enak. Dan sampai nggak tahu juga gitu. Wah, A sampai sebenci itu gitu. Gitu sih. Gak mungkin sampai nggak tahu. Kenapa nggak pernah buka omongan? Kan lu udah nganggep gue sendiri. Gue udah nganggep lu adik sendiri. Kenapa lu nggak pernah buka omongan? Karena enggan. Kenapa enggak? Sungkan. Udah nggak enak duluan, A. Kalau nggak enak berarti ngerasa salah. Ya salah kan kata A tadi. Jangan kata gue, karena gue bisa bilang mungkin lo salah, tapi kalau dari hati lo sendiri nggak ngerasa salah, percuma. Kalau menurut Dede pribadi ya. Gak apa-apa kalau misalkan ternyata penjelasan dari lo masuk akal dan ternyata gue yang salah, gue akan minta maaf. Kalau dari Dede pribadi, karena memang kondisinya kan yang Dede bilang tadi, semua orang pada saat momen itu tuh banyak banget yang ngajakin, hayu Tuh. kita ngobrol, ayo kita mau nggak collab gitu. Bahkan sebenarnya alhamdulillah sampai detik ini gitu, tapi ngebagi waktunya itu kadang ngobrol sama manajer sendiri aja, sama keluarga aja yang kayak, ayo dong gimana ya baiknya yang ngatur waktunya gitu. Kalau itu kan emang Dede dari dulu begitu, WhatsApp aja kan juga sama, kayak gue juga sih. Oke. Jadi kondisi aja sih Dede nggak ada niat untuk membedakan, apalagi Betul. Dede kata AA tadi bilang membuang AA sebagai AA sendiri gitu. Dan nggak ada niat sedikit pun gitu. Wow. Terus apa yang lo lakuin ketika Luar biasa, Lesti. sudah terasa, kapan lo terasanya gue sepertinya tidak mau berkomunikasi seperti biasa kalau lagi? Yang paling berasa banget. Yang paling berasa banget, kalau nggak salah ya, setelah kejadian AA bikin, setelah kakak AA dibully, atau bukan dibully, dipojok-pojokin sama ada yang mengatasnamakan Leslar setelah AA parodi konser Dede. Oh, di GTV waktu itu. Nah, itu. Gue Nah, dari situ. impersonet jadi Bilar dan ada yang jadi Dede. Dede, terus ada Rizky Ridhonya di sana. Oh iya. Dari situ Itu berasa. berasa. Kenapa berasa waktu itu? Indikatornya apa? Karena pas Dede minta maaf ya nanti coba Dede sampein kalau Lesti Lovers mah biasanya nggak gitu. Terus dari cara respon AA tuh yang nggak biasanya kalau komunikasi sama Dede gitu. Gimana? Jadi di sini dijelaskan bahwa pernah terjadi miss antara Gilang Dirga dan juga Lesti. Jadi Lesti ini udah merasa bersalah duluan gitu, udah nggak enak sama Gilang Dirga duluan. Pada saat Gilang suatu saat ngobrol sama Lesti, langsung kayak jawabannya acuh gitu. Gimana sih perasaan kita kalau kita ngobrol sama orang, maaf ya tapi jawabannya yang acuh, ya nggak apa-apa, terus buang muka terus pergi. Itu kayak nggak, aduh salah, udah merasa bersalah banget. Nah ini posisi Lestinya seperti itu sekarang. Dia tuh kayak merasa bersalah, terus mau ngobrol juga sungkan karena udah marah duluan si Gilangnya gitu. Cuman di sini Gilang cuman berharap sih Dede Lesti itu yang ngomong ke media sosialnya Lesti gitu, menenangkan fansnya gitu. Itu Kontrol semuanya. Tapi kenapa jarang sekali dilakukan? Cenderung diam. Nah, ini yang dipertanyakan nih. Lesti malah diam tuh. Harusnya Lesti yang ngomong gitu ke media sosialnya Lesti, meredam yang namanya bullying orang lain gitu. Kalau dibahas tentang Lesti. Kalau untuk ke Lesti Lovers, Dede sih selalu ada evaluasi setiap bulan. Ini jawaban Lesti.
selalu ngobrol sama mereka karena hampir semua adminnya tuh Dede megang juga nomornya. Wow. Gitu. Jadi Dede tahu kalau ada apa-apa itu satu pintu Kompak aja. banget. Wih, Dede ngasih tahu. bener Tapi kompak. kalau untuk di luar itu, di luar nalar Dede gitu, karena kan banyak banget. Iya betul. Apalagi yang sekarang kan kadang Dede aja salah di mata mereka. Oh, Kok bisa? Iya, karena mereka Dede rasa menuntut untuk Dede sempurna di matanya kakak. Di matanya Bilar. Iya. Bukannya Bilar juga seperti itu. Jadi Leslar itu siapa sebenarnya? Mungkin yang mengatasnamakan kali ya lebih betul. tepatnya. Mengatasnamakan Leslar, menuntut Karena Dede rasa Lesti kalau lebih memang sempurna, mereka yang benar-benar sayang menuntut sama Dede Bilar sama lebih Ras, nggak akan sempurna, seperti itu. akhirnya merubah Memang banyak sekali psikis sih, dan maksudnya mentalnya di mereka satu berdua. sisi itu, sampai kadang-kadang orang tuh akhirnya males gitu. Males untuk berinteraksi karena di satu sisi akan menjadi bumerang buat mereka juga. Iya. Sama seperti gue nih ngomong kayak begini nih, akan ada aja yang komen ngaco. Apaan sih gitu, apa sih? Tapi pasti. gue nggak peduli. Gitu. Iya. Nah maksud gue lu punya energi untuk bisa Nah. stop hal tersebut. Kenapa lu tidak memilih untuk melakukannya? Selain lo tidak mungkin tidak bisa mengontrol mereka satu persatu, tapi kan setidaknya lu punya akun sosial media yang bisa lu manfaatkan Tuh. untuk itu. Waktu itu pernah sih sempet Dede yang karena waktu sempet kejadian yang mereka membuli kalau nggak salah Mama Iis, mau jokin Mama Iis, itu Dede bikin satu postingan soal untuk please jangan ngejudge keluarganya Mama Iis lagi karena betul. kita baik gitu. Dede juga selama itu komunikasi terus sama Mama, nggak usah dianggapin ya Mama, maafin ya gitu. Waktu Terus Mama Iis minta untuk ayo Dek dari Dedenya supaya stop. Pada akhirnya Dede bikin postingan itu. Alhamdulillah sih dari situ udah mulai meredam. Sebenarnya teman-teman Dede pun sama, lingkungan Dede sama gitu kayak kemarin baru-baru Arafah. Padahal kan konteksnya ya lagi kerja bercanda. Atta Arafah ya? Dia sampai yang ayo dong Lesti tolongin ya, gua mental ntar kena nih dibully sama mereka. Atta Arafah. Nah, selanjutnya di sini memuncak nih pada saat Gilang Dirga menanyakan satu pertanyaan yang sangat nyesek banget gitu. Ini dia. Capek gak sih jadi dedek tuh? Wow. Jujur nih, bukan Dede nggak bersyukur ya, tapi Dede manusia biasa juga. Terus? Oh my Jadi God, pengen sedih juga banget. hidup seperti orang-orang normal biasanya, tapi ya satu sisi ya dia harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih sekarang gitu. Karena Kalau saya melihat pertanyaan, lo capek nggak sebagai Lesti yang sekarang? Memang Lesti nggak bilang secara langsung, iya aku capek. Bukan maksudnya dia capek karena dia sudah terlanjur tenar ya, bukan. Dia capeknya itu karena mungkin dia nggak mau diatur dari fansnya yang mengaku fans, merasa capek dengan aturan-aturan gitu yang harus seperfect inilah, harus sesuai inilah. Bahkan katanya Lesti di sini tuh bahkan dengan menggunakan hijab seperti itu, dan itu yang membuat Lesti itu yang bukan jadi diri Lesti sendiri gitu. Nah, yang ini nih yang dipertanyakan sama Gilang Dirga di sini. Kenapa Dede Lesti mau mengikuti aturan mereka? ya bisa dibilang mungkin ini mimpi Dede juga, tapi konsekuensinya kayak gini gitu. Ini Kayak gini sebuah tuh gimana? konsekuensi. Beratnya tuh di mana? Beratnya di mana? Mungkin orang ngelihatnya kayak yang enak banget ya jadi Lesti gitu. Dikasih ini, dikasih wadah ini. Tapi mereka nggak ngelihat proses Dede di belakang panggung seperti apa. Gitu. Mereka tuh siapa? Yang ngenilai ya netizen lah, orang lain yang nggak kenal Dede. Gitu. Terus kemudian yang bikin Dede nangis sekarang itu adalah karena rasa berat itu tadi. Kan anehnya, capek nggak sih jadi Lesti itu sebenarnya kan?
Gitu. Terus Dede jawab ya, kalau Dede sebagai manusia biasa yang punya perasaan ya, tanpa Dede nggak bersyukur, berarti Dede nggak bersyukur. Tapi sorry, bukannya dari zaman dulu selalu ada yang bully Dede? Iya. Nah, Tapi sekarang jumlahnya lebih banyak begitu? Atau gimana? Bisa dibilang mungkin Karena pengaruh Dede semakin besar, itu maksudnya? mungkin saja, iya. Oke. Oke, Sobat Jera, ini pertanyaan-pertanyaan dari Gilang ini semakin sengit aja ya, semakin seru aja gitu untuk mengulik lebih dalam tentang Lesti. Intinya itu, dia pengen tahu banget nih, sebenarnya yang dirasakan Lesti itu apakah seceriah dengan yang kita lihat selama ini gitu? Apakah sebahagia itu, sebahagia yang selama ini kita lihat? Itu nih tujuan pertanyaannya dari Gilang ini. Kita rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ya. Oke, Sobat Jura, kita lanjut kembali keseruan kita menyaksikan interogasi Lesti bersama dengan Gilang Dirga sebagai host utama di channel YouTube Adis Gilang. Oke, lanjut ya. Nah, Lesti ini kemudian makin mengeluarkan emosionalnya ya, komunikasi verbalnya makin dikeluarkan pada saat Gilang mengatakan, "Kamu ngerti nggak sih soal gelas kosong, arti gelas kosong?" Nah, itu Lesti nggak tahu apa. Setelah dikasih tahu jawabannya, tiba-tiba langsung ekspresi Lesti berubah dan nangis. Yuk kita lihat. Untuk secara pribadi Dede dengan kakaknya happy, seneng, tapi secara tuntutan apa ya? Dede kan sama kakak public figure gitu. Intinya harus bisa ngasih apa ya, contoh yang baik Buat siapa? buat orang-orang. Nah, Tahu istilah gelas kosong nggak? Apa tuh maksudnya? Kalau kita sendiri nggak bahagia, gimana mau bahagiain orang? Nah, kalau kita sendiri aja nggak bahagia, gimana mau bahagiain orang lain? Jadi selama ini kayaknya Lesti tuh pura-pura bahagia untuk membahagiakan orang lain gitu, yang senang dengan hubungan mereka gitu. Ini bahaya banget ini. Kita lihat ya, tuh ekspresinya nangis. Terus buat apa bahagia berdua kemudian jadi beban karena dilihat orang? Buat apa? Mendingan jadi diri sendiri aja. Bodoh amat orang mau ngomong apa, orang kita bahagia. Kenapa tidak berpikir? Wow, pertanyaannya Gilang tajam banget. Oh my god. Atau ada sesuatu yang dijaga di luar dari hubungan kalian berdua? Oh, Nggak ada sih. Ya udah. nggak ada ya Kenapa? kata Kenapa Lesti tidak? nggak ada. Sudah ada yang bilang seperti ini sebelumnya. Belum pernah. Nah, Itulah fungsinya keluarga. oh my god, merinding sumpah. Sejauh apapun Dedek keluar, sejauh apapun Dedek mau ngobrol sama orang lain, keluarga tempat kembali. Gue sakit hati ketika yang lebih bukan keluarga menurut gue. Oh my Bukan god. berarti Atta jelek, tidak. Tapi kalau lu ngobrol sama Irfan Hakim, Ramzi, gue akan legowo. Karena tidak ada yang ngarahin Dedek ke sini. Akhirnya apa? Itu buktinya apa? Gue tuh sayang sama lu. Oh my Gak mau god. lu salah langkah. Baik banget dia Gilang. Jadi buat apa mikirin netizen? Mending lu jadi diri sendiri aja. Nah, Gak mikirin sih, cuman ya Dede bilang tadi, kadang Dede juga lihat gitu, komentar. apa ya, banyak yang merendahkan juga sih ya. Contohnya ya, Dede kan pakai hijab. Nah, ini tadi yang Terus saya bilang. cara Dede sama kakak Bilar Ya berdekatan layaknya orang pacaran. iya, Seperti gitu. tidak menghargai pakaian kan. Iya, gitu. Terus? Kadang bahasanya suka yang di luar nalar manusia pada umumnya gitu. Nah, ini nih. Jadi juga punya perasaan. Nah, ini nih yang kayak gini nih, netizen bisa mengubah mentalnya orang gitu, mentalnya Lesti di sini dalam hal ini ya. Nah, kemudian pertanyaan itu makin berlarut, makin seru, makin pembahasannya makin tajam lagi saat Gilang menanyakan tentang yakin gak sih, beneran yakin gak sih kalian mau nikah gitu. Mau nikahnya di GBK, ngundang semua fansnya Leslar, fullin GBK. Lesti nggak pikir
bagaimana keadaan dia, gimana dia bisa berusaha sekuat mungkin nyari duit untuk bisa datang ngumpul di satu titik itu. Kita lihat jawaban Lesti. Syukuran nih istilahnya, mau pesta ya kan. Masa kita pesta di tengah orang-orang yang lagi kena musibah gitu. Dan pada akhirnya ya Dede sama kakak dengan kondisi seperti sekarang ini memang gak memungkinkan juga di GBK, yang nggak di GBK, nggak di GBK kak. Tapi tetap tahun ini. Tahun ini? Insya Allah Tahun ini. Apa yang lo lihat dari Bilar? Nah, apakah karena dia memang kebetulan adalah sosok yang tampan, body six pack, wow. enggak sih. lebih ganteng dari mantan? Apa? Ketika kita pertama ketemu jalan, yang ditanyain, kamu targetnya kamu umur berapa? Dia yang nanya. Iya. Jadi sih kalau memang udah ada jodohnya ya mau. Itu yang penting bisa langsung ngomong sama orang tua aja. Jadi siapapun. Oh. Jadi seandainya nih, sebelum Bilar akhirnya menyatakan ya udah gue mau nikahin lo, pada saat kalian lagi dekat terus tiba-tiba ada yang mau nikahin Dede, mau? Kalau orang tua mengizinkan, Dede mau. Jadi selama ini cuma Bilar yang direstui. Karena yang baru datang ke rumah kakak. Hanya yang Bilar. sama Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya belum pernah. Dan itu yang bikin Dede akhirnya luluh. Itu cinta atau target? Wow. Atau karena orang tua? Wow. Cinta target orang tua. Gua nggak bilang orang tua jelek ya. Maksudnya restu dari orang tua itu perlu. Tapi yang jalanin hidup tuh kalian. Sudah kuat. Kalau Dede udah cinta sama kakak. Dianya? Nggak tahu. Loh. Nggak tahu. Kalau ke Dede ya bilangnya cinta, dia udah sayang, udah cinta sama Dede. Kalian mau nikah loh. Masa Dede belum yakin? Mungkin Dede terlalu apa ya? Terlalu Bucin. nggak bucin juga, bukan apa ya? Terlalu takut karena masa lalu, sehingga Dede sering nanya sama kakak. Kakak tuh sebenarnya sayang nggak sih sama Dede? Dan kakak selalu bilang gini, naif banget kamu nggak ngerasain kasih sayang kakak. Sama kamu. Itu jawaban Karena yang dia suka tulus. nanya sendiri. Apa iya yang Dedenya yang terlalu berlebihan pengen Dia lebih perfect. kakak tuh berbuat yang lebih ke Dede. Wajar Ternyata sih memang ya. seperti itu. Tapi ya menurut gue wajar perempuan mengharapkan hal Tuh tersebut. benar. Wajar. Tapi ya tadi gue bilang, Dede sendiri sudah yakin betul atau tidak? Karena bisa jadi memang pada waktu awal hanya euforia ketika kalian dipertemukan dalam situasi yang sama. Betul. Tapi kesini-kesininya karena kalian sudah mulai serius, ya itu juga yang mau gue tanyain. Kalau Dede pribadi sih enggak sih karena Dede ngerasa menemukan insya Allah orang yang tepat ya, mudah-mudahan. Amin. Jadi, alasan utamanya adalah karena dia berani ngomong Ke orang tua. Iya. Oke. Jadi hal tersebut bisa membuat seorang Lesti jatuh cinta, kemudian luluh, dan mengharapkan cinta yang sama dari pasangan, sebesar yang dirasakan oleh Lesti ke pasangan tersebut. Karena Dede yakin banget ketika kita memberikan sesuatu yang lebih dengan tulus, sebaliknya kita akan ngerasain hal itu, walaupun gak langsung gitu. Jadi ngomong kayak begitu kayak baru sekali memberikan cinta yang tulus dan lebih. Bukannya di setiap kali hubungan Dede selalu melakukan hal tersebut. Nah, Tapi yang kemarin kandas juga. makin nangis kan Dede Lestinya? Iya, Kenapa nangis? Padahal udah pertanyaan gue biasa itu. Apakah mulai terfikir oleh Dede
Enggak, di sini kan Dede sudah jelasin gitu ya. Kata Dede, dia itu orangnya yang kalau udah cinta banget, udah nggak ada neko-neko lagi gitu. Cuman dia tuh yang kayak takut banget kalau udah cinta banget kayak Bilar gini kan, udah cinta banget terus ditinggal nikah lagi kan, yang kayak gitu tuh, yang tiba-tiba Bilarnya minta putus, ternyata Bilarnya nggak serius. Nah takutnya itu yang dia tangisin nih. Kalau menurut saya ya, melihat dari pertanyaan-pertanyaannya Gilang dan kemudian jawabannya Lesti dari tadi seperti diulang-ulang aja gitu. Ya memang Lesti orangnya kayak gini nih. Dia itu orangnya kalau udah cinta mati, udah cinta gitu. Bukan maksudnya bucin ya. Kalau Lestinya bucin pasti nggak bakalan ngelepasin Rizky DA itu ya, mantannya dulu. Nggak mungkin dilepasin kalau dia bucin. Tapi karena emang Lestinya orangnya kayak gitu, kalau udah cinta ya udah klub. Nah, takutnya kalau udah cinta kayak gini terus ditinggal, nah ini yang dia tangisi nih. Jangan sampai kayak gitu. Dan selain itu, ini udah campur banget nih ya, sampai dia nangis ya. Selain itu yang saya lihat, Dede Lesti juga nangis karena emang melihat rasa kasih sayang yang begitu rasa kasih sayang yang diperlihatkan Bilar gitu. Meskipun tadi dia bilang mungkin karena dia yang salah juga, masih menuntut lebih rasa kasih sayang dari Bilar, belum cukup katanya. Ini campur aduk sih sebenarnya ya. Campur aduk dari kata-katanya Bilar, dia resapi, dan juga dari tingkah lakunya mungkin belum klub gitu. Itu sih. Lanjut. Karena dia tipikal gitu, kalau udah sayang sama satu orang sepenuhnya. Sama yang sebelumnya sudah betul-betul selesai. Udah. Terus Oh, kenapa ikhlas sekarang banget. nangis ketika membahas soal cinta. Kata udah di sini sama sebelumnya Rizky dia udah bener-bener selesai. Kata udah di sini tuh tulus banget dan ikhlas banget bilang udah. Selesai. Lihat, udah. Ini Terus kenapa sekarang nangis ketika ekspresi membahas soal cinta? meyakinkan orang lain bahwa memang udah. Dede, Oh my god, sedih banget. di Kenapa? dikhianatin soal cinta itu bukan sama orang yang dia sayang aja, bukan sama orang lain gitu. Dia sebenarnya jujur dari pribadi takut jatuh cinta. Karena kalau dia jatuh cinta tuh gitu sepenuhnya Dede. Lalu kalau Dede sudah yakin, kenapa Dede harus menangis seperti ini? Bukannya harusnya Dede sekarang tersenyum? Ketakutan itu akan kalah dong dengan keyakinan karena pasangan kita. Berarti sampai saat ini Bilar belum bisa menunjukkan apa yang Dede mau, begitu. Aduh, sedih banget sumpah. Kita terbawa. Apa katanya? Tarik nafas ya, tarik nafas. Istighfar. Aduh, sedih banget. Memang sih dia ini bukan karena emang dia menuntut Bilar lebih sih, bukan. Tapi dia itu kayak ini campur aduk sih sebenarnya. Dia ini cara nangis kayak gini tuh campur aduk. Pernah nggak sih kalian nangis waktu kecil? Aku pernah nangis kayak gini, yang kayak campur aduk banget gitu. Kita kayak merasa bersalah, kita merasa nggak diperhatiin, kita merasa benar, kita merasa disayang. Itu campur aduk. Jadi nangisnya kayak gini. Aku pernah nangis kayak gini nih. Jadi kalau saya lihat Lesti ini berdasarkan pengalaman dan juga melihat ekspresinya ini, dia
merasa bahwa dia sangat bersyukur banget gitu, merasa bersyukur banget dipertemukan sama Bilar, ada orang yang menyayanginya dia setulus ini gitu. Terus dia juga merasa kadang-kadang merasa Bilar ini belum cukup gitu seperti yang dia mau gitu. Kenapa bukan berubah dirinya sendiri gitu untuk menerima setiap apa yang dilakukan oleh Bilar, karena setiap person kan berbeda-beda, nggak mungkin kita menuntut orang lain itu sesuai dengan keinginan kita. Mungkin dia merasa kecewa juga sama dirinya bahwa tidak menerima Bilar secara apa adanya gitu. Kalau aku lihat kayak gitu ya, sehingga nangisnya nih kayak gini banget yang tersendu-sendu gitu. Klise, katanya klise. Soalnya apa? Dia baik, Kak. Klise jawabannya. Wow. Bilar ini belum seperti yang Dedek Lesti inginkan, tapi Lesti bilang dia baik A. Jawaban dia baik A itu belum, emang sih saya sama dengan Gilang, pasti melihatnya jawaban itu klise. Kalau memang Lesti bilang udah seperti yang saya inginkan kok, dengan keyakinan, baru menjawab tuh. Berarti di sini memang Lesti itu belum secara yakin bahwa Bilar itu sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, ini tanda kutip ya. Ini mengartikan bahwa Lesti itu mengetahui Bilar tidak seperti yang dia inginkan Lesti. Itu sih. Iya, Dede bisa mendapatkan apa yang Dede mau. Tuh. Karir Dede sampai sekarang kan butuh perjuangan, butuh proses. Mana tahu mungkin ini salah satu proses Dede untuk bisa mendapatkan cinta sejati Dede. Oh. Kalau memang begitu yang Dede perjuangkan apa? Cinta apa karir? Bahagia atau harta? Tajam banget pertanyaannya. Ya, Dede pengen bahagia. Terus sekarang kenapa nangis? Ketika membicarakan selangkah lagi menuju ke tahap yang lebih serius. Duh. Mau minum? Ambil minum. My God. Udah dong. Aduh, lihat ekspresinya Lesti. Orang yang sayang sama Dede. Aduh, habis lagi. Ketika membicarakan selangkah lagi menuju Lihat ke tahap yang lebih perhatikan serius. ekspresi Lesti pas dia balik gini. Dia itu memendam banget, lihat nih, lihat. Ambil minum. Lihat ini. Lihat. Tuh. Dia tuh kayak aduh gitu. There is something yang dia sembunyikan yang belum dia ungkapkan, tapi secara verbal itu udah ketahuan banget gitu. Gilang lebih tahu Lesti lebih dekat lah, karena udah lama mereka kan, udah selalu bareng sama-sama, curhatan sama-sama sebelum sama Bilar. Orang yang sayang Next sama nih ya. Dede, tapi cara negur Dedenya ya seperti ini. Oh, Gue berani ngomong kayak gini karena lo adik gue. nah, cakep. Oke, wow, ini menguras emosi, tenaga, dan juga pikiran ya. Ini melihat interogasi Lesti bersama dengan Gilang, ini luar biasa banget. Dan mungkin di episode selanjutnya kita diperjelaskan masalah yang sebenarnya. Mungkin saya berharap di akhir-akhir videonya ini ada semacam kesimpulan supaya kita nggak mengawang-awang pikirannya apakah Lesti serius dengan Bilar apa enggak gitu ya. Semoga ya itu sih tadi komentar saya ya. Kalau saya melihat cara tangisnya kayak gini dengan ekspresinya dan jawaban-jawabannya, ini kesimpulan saya Lesti emang belum begitu yakin. Antara belum yakin dengan menyalahkan diri sendiri, kenapa nggak meyakinkan diri sendiri, kenapa harus menuntut orang lain, dan melihat kesetiaannya Bilar dan juga tuntutan fans dan bulian-buliannya juga, bulian haters, itulah yang membuat memuncak ya tangisannya Dede Lesti kali ini. Itu saya rasa cukup sekian reaction kita
tentang interogasi Lesti oleh Gilang Dirga. Sekian saya Al, pamit. Jangan lupa subscribe my YouTube channel, klik komen dan share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama di sini mereaction penampilan Lesti Kejora yang lainnya. Saya Al pamit, see you next time and bye bye.